Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Edisa Putra. Di video kali ini, kita akan belajar tentang ciri dan persamaan gas ideal. Nah, yang pertama, ciri-ciri dari gas ideal. Itu apa sih? Ada 6 teman-teman ciri-cirinya. Yang pertama, bahwa gas ideal itu terdiri dari partikel-partikel yang tersebar merata dalam ruang yang tertutup dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, poin pertama ini ada tersebar merata, ruangan yang tertutup, serta jumlah yang sangat banyak. Gitu. Lalu yang kedua, partikel gas ideal ini bergerak secara acak, mengindikasikan adanya energi kinetik atau energi gerak. Yang ketiga, gerak partikel gas ideal itu mengikuti hukum Newton tentang gerak. Yang keempat, ukuran partikel gas ideal itu jauh lebih kecil daripada jarak antara partikel-partikelnya. Yang kelima, tidak ada gaya luar yang bekerja pada partikel gas kecuali bila terjadi tumbukan. Nah, tumbukan yang kayak gimana sih gitu kan ya? Nah, yang keenam ini bila terjadi tumbukan, ini antara partikel atau partikel dengan dinding dan sifatnya itu lenting sempurna. Next ada persamaan gas ideal. Nah, persamaan dasar dari gas ideal itu ada PV sama dengan nRT, di mana P merupakan tekanan, V merupakan volume, N ini merupakan mol, R ini merupakan konstanta gas umum, dan T ini merupakan suhu gas. Nah, karena si nilai dari R ini konstan ya, jadi PV per NT itu sama dengan konstan, sama dengan R ini. Nah, untuk mencari si mol, si N kecil ini tuh pakai dua rumus. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Yang pertama ini N per Na, di mana N gede ini merupakan jumlah partikel gas, dan yang Na ini merupakan bilangan Avogadro. Lalu N sama dengan M per Mr, di mana M kecil ini merupakan massa, dan Mr ini merupakan massa molekul relatif. Nah, dalam persamaan gas ideal juga ada yang namanya K kecil gini, merupakan konstanta Boltzmann, sama dengan R per Na. Nah, dari persamaan pertama ini, PV sama dengan nRT, nah si K ini kan R per Na gitu kan ya, jadi PV sama dengan N-nya itu kita pakai yang ini, N per Na, RT. PV sama dengan N, ini R per Na, T. Nah, karena R per Na ini merupakan K, maka PV sama dengan NKT. Jadi persamaan gas ideal itu ada dua yang dasar gitu. Yang pertama PV sama dengan nRT, dan yang kedua adalah PV sama dengan NKT. Nah, tadi yang kita jelaskan ya, bahwa P ini merupakan tekanan gas ideal dalam Newton per meter kuadrat. V merupakan volume gas ideal dalam meter kubik atau liter. N merupakan jumlah molekul zat. N kecil merupakan mol. Mr merupakan massa relatif molekul gas. Na merupakan bilangan Avogadro bernilai 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. K kecil merupakan konstanta Boltzmann bernilai 1,38 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin. R merupakan konstanta gas umum 8,31 Joule per mol Kelvin atau 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin. Dan T merupakan suhu gas ideal dalam Kelvin. Nah, ada tips dari aku nih teman-teman. Nah, kalau pakai R itu, kalau pakai yang ini 0,082 ini untuk yang liter sama atmosfer gitu. Jadi si volume dalam liter dan si P-nya itu dalam atmosfer. Tapi kalau si V-nya itu dalam satuan ini SI, ya pakai yang ini aja biar lebih mudah gitu. Dan untuk si suhu ini tuh Kelvin itu nggak pakai derajat teman-teman. Ya, oke, next. Nah, si persamaan gas ideal ini memunculkan hukum-hukum gas ideal, teman-teman. Apa saja?
Jadi ada 4 ya. Yang pertama, hukum Boyle, hukum gas ideal pada suhu yang konstan atau tetap. Bunyinya, jika suhu gas yang berada pada bejana tertutup di pertanyaan konstan, maka tekanan gas berbanding terbalik dengan volumenya. Tekanan berbanding terbalik dengan volumenya itu kayak gimana? Jadi kalau tekanannya itu gede, maka volumenya kecil. Kalau tekanannya kecil, maka volumenya besar. Tuh. Nah, dari rumus dasar persamaan gas ideal, PP itu kan sama dengan nRT gitu kan ya. P1 V1 per P2 V2 itu sama dengan nRT1 per nRT2. Si molnya ini sama karena masanya itu sama dan jenisnya itu sama, teman-teman. N dan N kita coret ya karena sama. Terus R juga kita coret. Tuh, dan T-nya kita coret juga karena ini kan suhunya konstan gitu kan ya. Coret, 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 sehingga P1 V1 per P2 V2 sama dengan 1. Kita kali silang, teman-teman. Sehingga diperoleh P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, kalau kita mau mencari P1, maka P2 V2 per V1. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa hubungan antara P dengan V ini berbanding terbalik, teman-teman. Ini di atas, ini di bawah. Gitu kan? Sehingga P itu sama dengan 1 per V, atau dibaca bahwa tekanan ini berbanding terbalik dengan volumenya, teman-teman. Hukum Boyle ini ada 2 persamaan yang harus diingat. Yang pertama ini P1 V1 sama dengan P2 V2. Yang kedua ini P sama dengan 1 per V, teman-teman. Next ya. Hukum gas ideal yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum gas ideal pada tekanan yang konstan atau tetap. Bunyinya, jika tekanan gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka volume gas berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Jadi kalau suhunya naik, maka volumenya juga akan naik gitu. Ini mirip juga kayak pemuaian pada gas, teman-teman. Kalau gas memuai, pasti kan volumenya akan bertambah gitu kan. Suhunya juga akan bertambah. Rumus dasar persamaan gas ideal, P sama dengan nRT. P1 V1 per P2 V2 itu sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, si N kita coret ya, karena kan molnya kan sama gitu kan ya. R kita coret. Nah, si tekanannya kita coret karena sama. P1, P2 kita coret. Sehingga tinggal V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Kita kali silang ya. Sehingga V1 T2 sama dengan V2 T1. Lalu kita cari hubungan nih antara V dan T. Gitu. V1 sama dengan V2T1 per T2. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa V dan T ini sama-sama di atas gitu. Jadi hubungannya adalah berbanding lurus. Atau kayak gini. V ini berbanding lurus dengan T. Volume gas ideal berbanding lurus dengan suhu gas ideal. Next ya, yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac atau hukum gas ideal pada volume yang konstan atau tetap. Bunyinya, jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas ini sebanding dengan suhu mutlaknya. Artinya apa? Artinya nih bahwa kalau suhunya itu naik, maka tekanannya juga akan naik gitu. Kalau suhunya turun, maka juga tekanannya akan turun. Rumus dasar persamaan gas ideal, V sama dengan nRT, P1 V1 per P2 V2 sama dengan nRT1 per nRT2. Nah, volumenya konstan, berarti kita coret. Coret, coret. Ini N-nya juga kita coret, karena kan sama kan ya, jenis gasnya gitu, dan masanya juga sama. N coret, R juga coret, coret. Sehingga tinggal P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Kita kali silang.
P1 T2 sama dengan P2 T1. Nah, kalau kita mencari P1, maka P2 T1 per T2 gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa hubungan antara P1 dengan T1 ini berbanding lurus karena sama-sama di atas gitu, teman-teman. Atau juga ditulis dengan P itu berbanding lurus, maaf, dengan T. Tuh. Jadi di hukum ketiga ini, hukum Gay-Lussac ini ada dua persamaan yang harus diingat. Yang pertama ini P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Dan yang kedua adalah bahwa P atau tekanan ini berbanding lurus dengan suhu mutlaknya. Lalu yang terakhir ya, hukum Boyle-Gay-Lussac. Apa sih hukum ini? Jadi hukum ini merupakan gabungan dari hukum Boyle, hukum Charles, dan hukum Gay-Lussac itu sendiri. Nah, hukum Boyle-Gay-Lussac ini tuh mengindikasikan bahwa si P, V, dan T ini bukan konstan gitu, tapi sebuah variabel semua gitu. Jadi yang kita coret itu cuma si molnya, si N kecilnya sama si R-nya doang gitu. Jadi P1, V1 per P2, V2 itu sama dengan T1 per T2 gitu. N R kita coret ya tadi. Nah, hukum ini juga dapat dinyatakan dengan P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2 gitu. Jadi yang ini sama ini tuh setara ya teman-teman. Kalau yang ini kan di PV PV gitu, TT gitu. Tapi kalau yang ini tuh P1, V1 per T1 sama dengan P2, V2 per T2 gitu. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.